Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Menurut Muzakir, perpanjangan ini dilakukan dalam rangka proses rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur. Wali menjelaskan saat ini seluruh wilayah terisolir sudah mulai bisa dikunjungi. Lebih lanjut, Gubernur Aceh ini akan berusaha dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya kebutuhan air bersih. Sedang kita siapkan dan sudah kita siapkan. Memang kita kurang kan, tapi apa boleh buat, ya nanti akan nyusu di lapangan, ke lapangan supaya masyarakat betul-betul dapat air bersih lah. Selain membutuhkan bantuan dan air bersih, masyarakat yang terdampak bencana membutuhkan tenaga medis. Sebab sejumlah warga yang terdampak ada yang mengalami sakit. RSUD Aceh Tamiang sudah kembali buka layanan pasien unit gawat darurat sejak Rabu 10 Desember 2025. Sejumlah pasien sudah mulai mendatangi IGD RSUD Aceh Tamiang dan dilayani oleh petugas medis. IGD RSUD Aceh Tamiang sudah beroperasi. Masya Allah. Jadi IGD ini adalah miniatur rumah sakit sambil bagian-bagian lain masih dibersihkan. Ada dokter penyakit dalam, ada dokter kulit, ada dokter anak, ada dokter penyakit dalam. Masya Allah ya, bed-bed, tabung oksigen, ada pasien juga. Alhamdulillah kawan-kawannya. Alhamdulillah unit pelayanan sudah mulai beroperasi. Adapun untuk kebutuhan perawat, relawan perawat, kita akan tanyakan ke direktur butuhnya berapa, oke? Pemirsa, kondisi pasca banjir bandang tak menjadi penghalang bagi para korban untuk berbuat baik ke sesama makhluk hidup. Sejumlah warga tidak ragu menerobos derasnya banjir demi menyelamatkan kucing-kucing yang terlantar. Di tengah derasnya banjir yang merendam permukiman, aksi heroik warga muncul ke permukaan. Seorang warga korban banjir di Sumatera Utara menyelamatkan kucing-kucing yang kelaparan. Menerjang banjir, ia berupaya memberi makan sejumlah kucing yang terlantar. Aksi heroik serupa juga dilakukan seorang pria di Sumatera Barat yang rela menerobos banjir yang mengenangi rumahnya demi mengevakuasi kucing kesayangannya. Hal ini seakan jadi pengingat bahwa di tengah situasi sulit, kebaikan bisa muncul dengan berbagai bentuk. Pemirsa, korban akibat bencana Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh terus bertambah. Jumlah korban jiwa mencapai hampir 1.000 orang. Data sementara yang kami himpun dari laman Geoportal Data Bencana Indonesia BNPB hingga pukul 8 pagi, total 990 orang meninggal akibat banjir dan longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera. Sementara itu sekitar 5,4 ribu orang terluka dan 222 orang lainnya dilaporkan hilang. Korban jiwa paling banyak ada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan Aceh Utara. Bencana yang terjadi di 52 kabupaten di Pulau Sumatera membuat lebih dari 157.000 rumah warga hancur. Pemirsa, MNC Group melalui MNC Peduli kembali memberikan bantuan bagi para korban yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara. Kali ini bantuan sembako dan berbagai kebutuhan sehari-hari dikirim langsung kepada warga yang terdampak di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian, Koting, Kabupaten Tapanuli Utara. MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan dari masyarakat Indonesia kepada warga korban bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Bantuan berupa sembako, pakaian, dan selimut diserahkan langsung kepada warga yang terdampak dan mengungsi di posko pengungsian di Dusun Lobu Pining, Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara.
Bantuan sembako dan kebutuhan sehari-hari seberat 4 ton yang disalurkan MNC Peduli ini berasal dari bantuan masyarakat Indonesia. Ini kami tinggal di sini, Pak. Ini mata pencarian saya. Jadi saya tidak bisa lagi untuk berjualan. Udah hampir berapa minggu. Mudah-mudahan ada bantuan untuk perbaikan biar ekonomi kami bisa pulih lagi. Dengan adanya MNC Peduli datang, kami sangat bersyukur. Terima kasih kepada MNC TV memberikan peduli sangat sama kami. Terima kasih kepada MNC TV, semoga sukses selalu dia terus untuk melaksanakan tugas di mana aja pun berada. MNC Group melalui MNC Peduli berkomitmen akan terus hadir bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga yang terkena bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah komoditas sayur mayur di Pasar Baru Kota Bekasi mengalami kenaikan. Informasi selengkapnya usai jeda. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan services. Memang ada krisis global. Memang pasca abad 20, kita susah untuk merencanakan apa yang disebut sebagai revolusi. Kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. Iya. Walaupun dicari tahu dia nggak akan gerak. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Pemirsa, puluhan warga Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Aceh berburu sembako ke Aceh Tenggara. Mereka harus berjuang dengan berjalan kaki menggendong bahan baku dengan kain melewati bukit yang terjal dan ekstrim. Warga Manggul. Seperti inilah perjuangan sejumlah warga membawa kebutuhan pokok melintasi bukit yang terjal dan ekstrim menuju desa Rumah Bundar dan Marpungi. Kondisi jalan menuju Kabupaten Gayo Lues putus total, memaksa warga harus berjuang untuk mendapatkan sejumlah bahan makanan ke Aceh Tenggara. Desa Marpungi berada di Kecamatan Putri Betung, Gayo Lues, merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan hingga kini masih terisolir. Akses jalan yang putus dan kebutuhan pokok yang sangat mahal di Gayo Lues membuat Sapwan dan warga lainnya mencari dan membeli kebutuhan pokok ke Kabupaten Aceh Tenggara dikarenakan lebih dekat dan mudah didapat. Posisi kami di sana terisolasi ya. Terpaksa kami ngambil bahan makanan dari Aceh Tenggara. Ya. Kenapa ke Aceh Tenggara, Bang? Lebih dekat ke Aceh Tenggara, ke Gayo Lues jalannya putus total. Kebutuhan pokok di Kabupaten Gayo Lues seperti harga beras sudah mencapai Rp500.000 per sak dengan berat 15 kg. Selain beras, harga BBM juga melambung tinggi hingga mencapai Rp50.000 per liter. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Pria yang akrab disapa Mualem itu juga menyebut daerah yang sebelumnya terisolir sudah bisa dikunjungi.